Yesaya 40 ayat 31. Seorang mungkin bantu kita membaca dengan keras. Yang biasa teriak-teriak, yang cerewet-cerewet, ayo bantu saya baca. 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Ya. Coba bilang sama kiri kanannya, kamu mau seperti raja wali tidak? Mau. Jangan bicara, ditanya aja. Ya. Saudara, dari ayat ini kita bisa memahami bahwa Tuhan menjelaskan kepada kita tentang satu kehidupan. Yang pertama adalah bahwa kehidupan itu harus terhubung dengan Allah. Makanya dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan yang kedua, bahwa kehidupan itu penuh masalah. Ya? Makanya orang yang hidup itu pasti ada masalah. Kalau ada orang hidup katanya tidak ada masalah, itu udah pindah kota, saudara. Dari Sumbawa ke Balikpapan, ya kan? Makanya dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan yang karena manusia itu memang harus terhubung dengan Tuhan. Kalau manusia nggak terhubung dengan Tuhan, celaka hidupnya sebenarnya. Kenapa manusia harus terhubung dengan Tuhan? Tentu saja yang pertama keselamatan kekal kita, dan itu sudah beres itu bagi kita, betul nggak? Yang belum beres itu kan kadang-kadang menunggu kiamat datang itu kan, karena kita hidup di dunia kan. Dan firman Allah berkata, mereka akan tetap berlari, mereka akan tetap berjalan. Manusia tidak akan lepas dari semua persoalan keduniawian. Saya tidak bicara dosa ya. Manusia tidak akan bisa lepas dengan semua problema yang ada di dunia, itu gak bisa. Karena itu manusia perlu Tuhan. Di dalam hal ini, apa peran Tuhan? Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru. Berarti kekuatan kita bisa habis. Iya kan? Siapa yang kekuatannya pernah habis di sini? Yang lain nggak pernah habis, cuma Ibu Ruth yang pernah habis. Sampai berapa persen tinggal? Kalau baterai HP itu mungkin 3%. Waduh, berarti HP-nya nggak di-set 20% langsung mati ya? Kalau HP saya ini di-set begitu, saudara. Begitu 20% dia berhenti bergerak. Jadi baterainya nggak akan bisa di bawah 20%. Saudara-saudara, ya. Jadi kekuatan kita itu bisa habis, betul nggak? Bangun pagi yang harusnya kita segar, ya kan? Harusnya kita semangat, ya kan? Harusnya kita mendengar kata-kata motivasi, semangat kakak, ya kan? Menyala kakak. Apanya yang menyala, ya kan? Persoalan banyak betul, ya kan? Ada orang yang berharap supaya pagi tidak datang, surya tidak muncul di ufuk timur. Wis, udah banyak masalah, puitis lagi. Tapi memang itu realitas, saudara. Makanya di dalam ayat ini Tuhan mengajak kita seakan-akan belajar dari ciptaannya, Raja Wali itu. Karena memang Tuhan mengaitkan pekerjaannya dengan burung Raja Wali ini dalam ayat ini. Dikatakan di sana akan mendapatkan kekuatan baru yang menanti-nantikan Tuhan. Mereka yang mendapatkan kekuatan baru tadi seumpama burung Raja Wali. Nah, ini akan kita belajar. Makanya khotbah pagi ini judulnya seperti Raja Wali. Ada
Banyak yang bisa kita pelajari dari Raja Wali, saudara. Dan kenapa kira-kira Tuhan menghubungkan karyanya kepada umatnya dan menganalogikannya dengan seekor burung Raja Wali? Nah, itu yang akan kita coba pelajari pagi ini. Dan dari sana nanti saya berharap setelah selesai mendengarkan khotbah ini, kita semakin memahami bagaimana Allah berhubungan dengan umatnya, bagaimana Allah di satu ruang tertentu Dia selalu menopang kita. Jadi hasilnya apa nanti? Hasilnya adalah seharusnya kita punya kerinduan yang terus-menerus untuk terhubung dengan Allah. Dan yang kedua, seharusnya ya, selelah apapun kita, ya kan? Selelah apapun kita tidak pernah kehilangan kekuatan. Karena apa? Karena Tuhan akan memperbaharui kekuatan kita. Nah, itu yang harus kita pahami dan kita terima dalam hidup kita. Sehingga orang percaya itu seharusnya tidak pernah kehilangan kekuatannya. Orang percaya tidak akan bilang, abang lelah deh. Nggak akan. Nggak akan, saudara. Karena apa? Sekalipun mereka punya masalah, Tuhan selalu supply kekuatan yang baru. Nah, ini fakta dan realita loh. Dari hal ini kita berangkat ini khotbah pagi ini. Ya. Nah, saudara-saudara, kita mau mengenal Raja Wali dulu. Next. Mengenal Raja Wali. Ya, mengenali Raja Wali. Burung ini sering sekali disebutkan di dalam Alkitab. Ya, sering juga, saudara-saudara. Di bawah kepak sayap seekor burung Raja Wali, ya. Kekuatanmu akan dibaharui seperti Raja Wali. Ya. Jadi Raja Wali ini salah satu jenis burung yang memang dijadikan simbol di dalam Alkitab. Simbol apa? Kekuatan, simbol keperkasaan. Ya, Raja Wali itu nggak sama seperti burung emprit. Burung emprit itu kalau terbang rame-rame, betul nggak? Beraninya rame-rame itu burung emprit. Kalau nyerang padi yang sedang menguning, ya kan? Rame-rame mereka. Raja Wali tidak, saudara-saudara. Pernah lihat Raja Wali terbang berdua? Nggak pernah. Dan Raja Wali ini tampaknya diakui dialah burung yang terbang paling tinggi di dunia, mencapai tempat yang paling tinggi. Kenapa demikian? Konon katanya semakin besar badai, maka Raja Wali ini akan memanfaatkan badai itu untuk semakin bisa terbang tinggi. Ya, saudara-saudara. Ya, jadi Raja Wali ini tepat jika menggambarkan kekuatan dan keperkasaan. Ya, di Mesir Raja Wali dikenal sebagai dewa penolong, namanya Horus. Penolong, pelindung. Mungkin dari kata Horus ini keluar kata Horas, mungkin loh ya. Itu mungkin, kan mirip kan? Ya, mungkin. Jadi di Mesir pada zaman dulu, nggak tahu saya zaman sekarang, Raja Wali ini memang dikenal sebagai dewa penolong. Saking memang Raja Wali ini diakui sebagai simbol kekuatan dan keperkasaan. Kita juga punya lagu, betul nggak? Apa lagunya tentang Raja Wali? Bagai Raja Wali, gitu? Dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Betul. Apa lagi? Lagu apa lagi? Aku ingin selalu berada bagai Raja Wali, belum? Melintasi
Gunung tinggi. Mana ada Raja Wali melintasi jalan raya? Gunung tinggi ya, Emprit iya. Jalan raya dan tiang listrik kalau Emprit. Raja Wali gunung tinggi bro. Iya kan? Jadi lagu-lagu kita pun berisi tentang atau menggambarkan tentang supremasi atau keunggulan dari seekor burung Raja Wali, saudara-saudara. Jadi inilah Raja Wali. Kalau kita kulik dan kita pergi ke Google atau apapun sumber informasi publik, itu banyak kisah tentang Raja Wali, saudara-saudara. Banyak juga cerita-cerita tentang Raja Wali di beberapa budaya. Ya, seperti itu. Makanya nanti kalau saudara punya anak laki-laki, kasih dia nama Raja Wali. Simbol kekuatan dan simbol keperkasaan. Kayaknya Jeffrey setuju ini. Dia udah bilang yes gitu kan. Iya. Doakan supaya laki ya bro. Terus Raja Wali langsung. Baik, next bro. Ya, kita akan belajar pagi ini 3 hal saja tentang Raja Wali ini. Lalu nanti kita kaitkan dengan kenapa sih Tuhan memakai simbol Raja Wali ini dan apa manfaat rohani bagi kita. Yang pertama saudara-saudara, kalau kita buka di Alkitab Yeremia 49 ayat 16, di sana digambarkan bahwa Raja Wali ini suka bersarang di tempat yang tinggi. Jadi kalau saudara mencari sarang burung, jangan berharap mendapatkan sarang burung Raja Wali. Yang dapat paling emprit, ya kan? Apalagi sarang burung yang ada di sudut rumah kita itu yang kecil-kecil itu, nggak mungkin Raja Wali itu. Jangan nanti saudara syuting, saudara di rumah saya ada sarang burung Raja Wali memang masih bayi, nggak kelihatan kalau ini Raja Wali, padahal emprit. Nggak mungkin saudara. Alkitab menggambarkan tentang salah satu perilaku Raja Wali adalah bahwa burung Raja Wali ini suka bersarang di tempat yang tinggi. Dan memang begitulah ciri khas seekor Raja Wali. Dia penyendiri, dia mandiri, dia perkasa, saudara. Memang biasanya orang-orang yang kuat, ya kan, biasanya tapi ya, di satu sisi tapi enggak di semua sisi. Di satu sisi, orang-orang yang kuat itu biasanya selalu berjalan sendiri. Biasanya. Raja Wali ini saudara digambarkan bersarang di tempat yang tinggi. Yesaya 49 ayat 16b, sekalipun engkau membuat sarangmu tinggi seperti burung Raja Wali. Ini salah satu keunggulan burung Raja Wali. Nah kalau kita tarik, next, kalau kita tarik secara rohani, saudara, ya, tempat tinggi, ya next. Kalau kita pahami secara rohani, tempat tinggi itu bisa bicara tentang tahta Allah. Ini kalau kita tarik maknanya secara rohani. Saya tidak bilang sarang Raja Wali itu tahta Allah ya. Jangan salah tangkap. Kalau kita tarik secara rohani, kenapa kita berani menariknya secara rohani? Ya karena Alkitab menggambarkan memang Raja Wali itu simbol kekuatan. Jadi waktu kita tarik pelajaran ini secara rohani kepada diri kita, tempat tinggi itu menggambarkan apa di Alkitab? Tahta Allah. Di seluruh Alkitab, kalau kita baca, tempat tinggi itu selalu mengarah kepada tahta Allah. Tempat di mana Allah berada, bertahta. Kalau bicara tahta, kita bicara pemerintahan, kita bicara kekuasaan, kita bicara pengaruh. Ya, kalau bicara tahta, kita bicara otoritas di sana.
Sehingga manfaat apa yang kita dapatkan dari pelajaran ini? Ya, seharusnya setiap orang percaya itu harusnya selalu terhubung dengan Tuhan, tahta Allah, tempat yang maha tinggi. Kalau Raja Wali digambarkan sebagai seekor burung yang selalu membuat sarangnya di tempat tinggi, maka orang percaya itu harus tetap berdiam di tempat yang maha tinggi. Makanya Mazmur 84 berkata apa? Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu, di hadiratmu maksudnya, daripada 1000 hari di tempat lain. Ini bicara kualitas, saudara. Berada di tahta Allah, berada di hadirat Allah, itu akan membuat kita kuat. Kenapa kadang kita lemah, lalu setelah lemah lagi, setelah lemah lagi, tambah lemah lagi? Karena kita tidak berhasil membawa diri kita masuk ke dalam hadirat Allah. Semua manusia pasti lemah, pasti. Semua manusia, kecuali kita tidak lagi menjadi manusia. Ada di sini yang robot ciptaan, soalnya sekarang robot sama manusia mirip. Semua manusia pasti merasa lelah, lunglai, lemas, lemah, loyo, letoy. Ada 9 L itu. Lesu, maknanya sama itu. Terakhir lapar. Iya kan? Tetapi ketika manusia lemah, lunglai, loyo, letoy, secara rohani kita bisa datang ke tempat di mana Allah ada. Apa itu? Hadirat Allah, tahta Allah. Kita bisa membuat sarang kita di tempat yang tinggi. Kita bisa berdiam di sana. Ya kan? Ada lagu yang bagus itu kan? Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Betul? Berada di dekat Allah, berada di dalam hadirat Allah. Itu kan membuat kita kuat loh. Saya sebagai hamba Tuhan, saudara, saya sudah tiba pada satu kesimpulan bahwa sumber kekuatan terbaik di alam semesta ini adalah hadirat Allah. Itu kesimpulan saya pribadi loh. Karena sebagai hamba Tuhan, penderitaan dunia sebagian sudah saya alami. Ini gitu kan? Saudara juga mengalami penderitaan dunia kan? Penderitaan apa? Banyak. Ya kan? Sakit. Ya, saya dulu bertubuh sehat, saudara. Ya kan? Selain sehat, saya kuat. Ya kan? Karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI. Saya kuat. Tapi begitu saya, saudara, khususnya waktu masuk di Sumbawa, umur saya masih 26 tahun. Waktu saya masuk di Sumbawa, di usia 26 tahun, ya, Tuhan bawa kami ke Sumbawa. Tidak lama, saudara, saya terkena banyak sakit. Ya kan, saudara tahu kan, alergi kayak dipukuli orang sekampung, mirip pahlawan kita, Patih Gajah Mada, wajahnya bengkak-bengkak. Iya, nggak bisa bernafas, asma, liver, gula, banyak saudara. Saya kadang bertanya ya kan, Tuhan, keturunan mama saya, bapak saya tuh nggak ada yang sakit gitu, kecuali dulu bapak saya pernah kena TBC. Cuman itu pun udah lama, tahun 80-an kan, udah lama sekali. Tapi saudara lihat bahwa
Semua penderitaan dalam tanda kutip itu, saudara, itu bisa kami jalani dengan baik. Kenapa? Ya karena kami memiliki keran kekuatan yang terus mengalir. Makanya kan Paulus dalam salah satu suratnya, tepatnya di Filipi kan bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam. Ingat ya, segala perkara. Segala perkara, bukan satu perkara lo yang kedua terlalu berat Tuhan. Kayaknya Tuhan gak mampu nolong saya. Ini, maaf Tuhan ya, yang ini biar saya selesaikan secara jantan. Saudara, segala perkara loh. Dan di salah satu kitab yang lain, Paulus menjelaskan, dia bilang gini, apa yang kami gak pernah rasakan? Kelaparan. Oh, sering kelaparan kami, kata Paulus. Puasa terpaksa. Di dalam bahaya mati. Oh sering. 2 kali kapal karam. Selamat dari karam, Paulus dipatuk sama ular. Sampai penduduk itu bilang, waduh ini pasti musuh Tuhan ini. Selamat dari laut dipatuk ular. Tapi ularnya yang mati. Itu kan ada di Kisah Para Rasul kan? Apa? Dianiaya kata Paulus. Oh saya sudah dicambuk 40 kurang 1 kali. Karena hukum orang Yahudi kalau mencambuk orang itu 40 kali kurang 1 kali. Bukan 39 kali loh. 40 kurang 1. Memang begitu cara mereka mengatakan itu. Enggak ada yang cambuk 39 kali, enggak. Cambuk 40 kali kurang 1. Memang aneh-aneh, unik-unik ya. Apa yang Paulus tidak rasakan? Lalu dari semua pengalaman hidup itu, Paulus bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Nah, saudara tahu di dalam bahasa asli, kata memberikan kekuatan, kata memberi itu adalah satu kata yang bisa dipahami sebagai meneteskan. Kalau dalam dunia kedokteran itu menginfuskan. Saudara tahu infus kan? Infus itu jalannya lambat atau lambat? Disesuaikan dengan kebutuhan. Saya pernah dulu masuk rumah sakit RKS Malang. Karena saya sakit itu ya. Karena saya nggak tahu gunanya infus itu apa. Waktu saya diinfus, saya lihat lambat betul, saya cepatin. Itu cepat betul dia. Saya nggak tahu kalau itu bahaya. Bayangkan saudara sampai susternya marah-marah sama saya. Saya kira itu kan terlalu lambat ini. Saya kan nggak suka yang lambat-lambat saudara. Cepetin lu. Saya cepetin, saya putar ke atas makin longgar kan itu. Ternyata nggak bisa. Infus itu memang harus begitu dia jalannya. Begitulah cara Tuhan memberi kita kekuatan, saudara. Amin. Ayo, siapa yang tidak menderita di dunia? Orang Kristen mengalami persoalan? Orang bukan Kristen mengalami persoalan? Apa beda kita dengan orang di luar Kristen? Sama-sama mengalami persoalan. Bedanya kita adalah Tuhan berjanji Dia akan memberikan kita kekuatan yang baru. Makanya tidak ada orang Kristen yang harusnya bunuh diri tuh. Karena dia harusnya mendapatkan kekuatan yang baru. Di internet belakangan ini muncul suatu kata-kata bijak. Kalau orang menganggap engkau selalu bahagia, banyak uang, berarti engkau telah lulus di dalam pengendalian dirimu. Karena apa? Ada nggak ada uang, wajahmu tetap sama katanya, tetap sumringah. Ada orang nggak ada uang gini dong. Kenapa Pak? Uang habis. Itu kata-kata bijak internet, saudara. Orang Kristen itu pasti mengalami kesusahan, itu pasti mengalami beban hidup, pasti. Tapi ingat,
kita diberikan kekuatan yang baru. Kalau kita membuat tempat kita di tempat yang tinggi. Di mana itu? Di hadirat Allah, saudara-saudara. Itu dia. Jadi mari tiap hari kita terhubung dengan Tuhan. Tiap hari kita terhubung dengan Allah. Ya. Kalau saudara punya persoalan, jangan menganggap bahwa engkau adalah orang paling malang di dunia, seperti lagunya Tommy J. Pisai atau Menisir. Aku merasa apa? Itu termiskin itu, Pak. Itu orang termiskin di dunia yang penuh derita. Ada loh lanjutannya, Bu. Iya. Bermandikan air mata loh, bermandikan. Ya, itu kan gambarnya. Wah, luar biasa. Orang percaya memang akan mengalami persoalan. Orang percaya memang akan mengalami masalah. Tetapi orang percaya tidak akan lelah, tidak akan lesu. Kenapa? Karena mereka seumpama Raja Wali yang mendapatkan kekuatan yang baru. Syaratnya, taruh sarangmu di tempat yang di hadirat Allah, di mana Allah ada, Dia bertahta, siap menolong kita, saudara-saudara. Amin. Next. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari Raja Wali, saudara. Ini yang penting juga. Kenapa ayat ini muncul? Apa sih maknanya mendapatkan kekuatan baru itu apa? Kenapa Raja Wali? Mungkin kita sudah sama-sama tahu ada siklus kehidupan atau pembaharuan burung Raja Wali. Saudara-saudara, ya, next, coba next ya. Lanjut. Raja Wali itu merupakan burung yang berusia paling panjang. Kalau emprit nggak diganggu pun mati sendiri 2 tahun. Nggak diganggu itu. Nggak dibentak, nggak dikejar, emprit mati sendiri. Kan hewan gitu kan, kupu-kupu nggak akan mencapai usia 50 hari, dia mati sendiri. Secantik apapun kupu-kupu, nggak ada tuh kupu-kupu yang elek mati duluan, nggak ada. Semua kupu-kupu begitu. Nah, burung Raja Wali umurnya panjang. Burung Raja Wali itu bisa mencapai 70 tahun, saudara-saudara, menurut banyak informasi yang saya kumpulkan. Bisa mencapai 70 tahun. Tetapi, perhatikan ini penting. Supaya burung Raja Wali bisa memaksimalkan usianya 70 tahun, ada satu titik di tengah-tengah usia itu, di mana burung Raja Wali harus membuat keputusan serius dan sulit dalam hidupnya. Burung kok bikin keputusan? Burung itu dikasih insting sama Tuhan, saudara-saudara. Enggak? Ular juga pada waktu yang tepat ganti kulit, betul nggak? Kan itu keputusan. Kalau ular tidak mau ganti kulit bisa, tapi dia mati. Raja Wali, dia bisa mencapai 70 tahun, saudara-saudara. Sekali lagi, supaya usia 70 tahun itu bisa dinikmati oleh Raja Wali, maka dia harus membuat keputusan penting dan sulit dalam hidupnya. Next. Pada saat usia 40 tahun, biasanya kuku Raja Wali itu mulai panjang. Dan itu bagi burung Raja Wali sangat mengganggu ketika dia hendak menangkap mangsanya. Paruhnya juga yang tadinya agak runcing sekarang mulai membengkok. Ya. Lalu kalau paruhnya bengkok itu tambah panjang, biasanya hampir kena dadanya ya. Paruhnya itu. Sayapnya mulai lemah dan
berat. Ya, bulu-bulu lama itu mulai lemah dan berat, saudara. Dan ini sangat menyiksa Raja Wali. Ini sangat memberatkan. Ingat usianya 35 sampai 40 tahun, di tengah-tengah usia. Next. Hanya ada 2 jalan. Jalan pertama, pasrah, walaupun tak rela, mati, nggak bisa terbang, nggak bisa nangkap mangsa. Burung Raja Wali kalau nggak bisa nangkap mangsa, kan mati dia, tidak bisa makan. Atau dia harus menghadapi proses renovasi diri. Ini kata kuncinya, proses renovasi diri. Proses renovasi diri ini akan sangat menyakitkan dan panjang, memakan waktu kurang lebih 6 bulan atau 5 bulan, ya 150 hari lah. Kalau burung Raja Wali memutuskan untuk merenovasi dirinya supaya dia bisa kembali mendapatkan kekuatannya yang lama, yang baru, kekuatan yang diperbarui maksud saya, maka sebelum dia sama sekali tidak bisa terbang, dia akan memakai seluruh kekuatan terakhirnya untuk terbang ke satu tempat yang sangat tinggi, yang kemungkinan tidak akan mendapatkan gangguan apapun. Artinya tidak akan ada predator, binatang pemakan apapun yang bisa naik ke tempat itu. Dan dia akan terbang ke sana dengan susah payah. Dia akan pakai semua kekuatan terakhirnya, dan dia harus mencapai tempat tinggi itu. Kalau dia ingin merenovasi dirinya. Ya, next. Lalu saudara, di tempat tinggi itu, biasanya bukit yang berbatu itu, burung Raja Wali itu akan mulai memukul-mukulkan ujung paruhnya, mencabuti bulu-bulunya, saudara, cabut sendiri itu. Itu sakit, saudara. Kita kadang cabut bulu kita kayak sakit. Ada yang masih pakai cara tradisional cabut bulu kayak begini sambil meneteskan air mata. Sekarang sudah ada cara yang lebih modern. Pakailah alas bedak. Ya kan? Itu sakit, saudara. Dia cabutin bulu-bulunya gitu kan, sakit itu. Sayapnya itu supaya botak. Ya, lalu setelah itu dia mukul-mukulin supaya paruhnya lepas. Lalu dia cakar-cakar batu itu supaya kuku-kukunya lepas, tercabut. Itu adalah proses yang sangat menyakitkan. Ya, next. Lalu setelah semua itu selesai, ya, setelah semua itu selesai, saudara, akan ada masa di mana cakar yang sudah tadi lepas itu mulai tumbuh lagi. Bulu-bulu yang tadi dicabutin itu mulai tumbuh kembali. Lalu paruh yang tadi rontok, yang lepas dari mulutnya, itu mulai tumbuh kembali. Dan proses ini bisa berlangsung selama 5 sampai 6 bulan, saudara. Saudara bisa bayangkan betapa sakitnya proses itu. Ya. Dan ketika proses itu selesai, saudara-saudara, 30 tahun usia Raja Wali ditambahkan kembali. Dia mendapatkan kekuatan baru. Di usia 40 tahun dia bisa mati. Dia bisa pasrah. Dia bisa saja menyerah, lalu berkata, "Sudahlah, hidup ini memang berat.
Sudahlah. Ya. Lalu sambil nyanyi seperti gong 2000, ya sudahlah. Menyesali hidup yang penuh dengan masalah, menyalahkan Tuhan, menyalahkan tetangga, menyalahkan kerabat, menyalahkan semua orang di sekitar kita. Gara-gara dia saya begini, gara-gara dia saya begini, gara-gara dia saya begini. Ya kan? Menyalahkan semua orang dan mati. Bisa. Raja Wali bisa memilih itu. Tetapi tidak. Raja Wali memilih untuk menjalani sebuah proses yang sangat menyakitkan selama 5-6 bulan. Tetapi hasil yang diperoleh setelah menjalani proses yang menyakitkan itu, di mana dia merenovasi dirinya, apa hasilnya saudara-saudara? Hasilnya adalah dia diperbaharui. Lalu apa? Dia bisa menikmati 30 tahun usia yang masih ada, dengan kekuatan yang baru. Ini kata kuncinya loh ya. Kekuatan yang baru. Saudara-saudara. Ini guru sekolah minggunya mana ini? Tolong dibawa ke sekolah minggu semua. Saya lanjutkan sedikit ya. Nah, saudara, kalau ada anak-anak seperti tadi, biar orang tuanya aja yang lihat, saudara-saudara lihat saya, supaya itu tidak mengurangi konsentrasi saya. Jadi kalau ada, jangan semua. Nanti saya lihat siapa. Saya lihat siapa, ya kan? Ya. Baik, saya lanjutkan sebentar ya. Next bro. Jadi saudara, ada saat dalam kehidupan kita di mana kita harus berhenti sejenak dan memulai sebuah proses renovasi diri. Itu ada saatnya saudara-saudara. Menganalisa apa yang terjadi dalam diri kita. Kenapa saya begini? Kenapa saya terus-menerus merasa lelah dalam hidupku? Kenapa saya terus-menerus merasa kecewa sama orang lain? Kenapa saya marah kepada orang lain? Kenapa saya tidak lagi bisa seperti dulu? Kenapa tidak ada sukacita dalam diri saya? Kenapa? Kenapa? Banyak kenapa. Kita harus berani menganalisa diri kita, saudara. Amin. Banyak kali dalam hidup kita, selesai kita menganalisa diri dengan tenang di hadapan Allah, maka Allah melalui Rohnya yang kudus mulai berbicara kepada kita. Betul? Dan kadang-kadang hanya satu perkara kecil yang Tuhan bicara kepada kita, persoalan kita selesai. Kadang-kadang serumit apapun persoalan hidup kita, serumit apapun proses pemikiran kita, ada kalanya Tuhan hanya bicara 1-2 kata kepada kita, persoalan kita selesai. Tapi persoalannya adalah kita jarang menaruh tempat kita di tempat yang tinggi. Kita jarang membuat sarang kita di tempat yang tinggi. Kita jarang mulai merendahkan diri lalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku. Jarang. Raja Wali memberikan kepada kita contoh real bagaimana kehidupan bisa ditambahkan, bagaimana kekuatan baru bisa diperoleh ketika kita mau menjalani sebuah proses renovasi diri yang benar.
bukan malah lari ke tempat-tempat lain yang salah. Lo kenapa mabuk bro? Banyak persoalan saya bang. Ya, mungkin arak ini bisa menghilangkan persoalan saya bang. Mungkin arak ini bisa membuat saya tenang bang. Ini berapa bro? Itu satu, kamu gak usah uji saya. Ini apa bro? Oh jempol, saya masih sadar. Jempol buat apa bro? Ya jempol ya buat ngorek hidung. Saudara, jangan pernah lari ke tempat yang salah. Ketika kita lari ke tempat yang salah, kita dalam bahaya. Makanya perlu berhenti sejenak. Saudara yang suka nyetir atau yang sering nyetir mobil, ada yang dinamakan dengan istilah kalau kita berkendara entah mobil atau motor, kita pernah hilang kesadaran 1-2 detik, betul nggak? Betul kan? Seperti flash gitu, jatuh tertidur. Tiba-tiba kita sadar. Kalau itu terjadi, itu adalah sinyal yang kuat untuk mengatakan Anda berhenti, tarik nafas dari hidung, keluarkan dari telinga, hirup udara segar, lalu mulai berkata-kata sendiri, berteriak sendiri kalau Anda sendiri, supaya kembalilah kesadaran dan kekuatan kita, betul? Tapi kalau kita melanggar aturan itu, kita terus berkendara, Anda dalam bahaya. Betul? Anda dalam bahaya. Sama dengan kehidupan rohani kita. Ada kalanya kita mendapati masa-masa itu, saudara-saudara, kehilangan kesadaran. Kita tidak tahu harus berbuat apa. Kita tidak tahu harus melakukan apa. Nasihat-nasihat orang lain tampaknya tidak cocok di telinga kita. Baca firman Tuhan, kayaknya sudah usang. Apalagi tidak baca firman Tuhan. Ya kan? Nyanyi gereja, bosan. Lebih enak lagu dangdut, Meggy Z. Ya nggak salah nyanyinya Meggy Z. Saya juga kadang-kadang suka kalau lagi gabut gitu ya, langsung saya nyanyi jangankan diriku, tapi cuma sampai situ toh. Saya nggak mau ngikuti kemarahannya semut, ya kan? Karena di Alkitab semut kita belajar apanya? Rajinnya, bukan marahnya, ya kan? Jadi begitu saudara. Ya, ada waktu di mana kita kehilangan pegangan. Kemana kita pergi? Ya buatlah sarangmu di tempat yang tinggi. Datanglah kepada Tuhan. Masuk dalam hadirat Allah. Mulai bertanya, Tuhan tolong saya. Pulihkan kekuatanku. Dan kadang-kadang memang proses renovasi diri itu sakit, saudara. Sakit. Kita nggak salah disuruh ngampunin, sakit nggak? Sakit nggak? Mosok? Nggak salah disuruh ngampunin sakit? Nggak salah disuruh ngalah? Sakit nggak? Sakit. Renovasi diri itu. Ya. Jadi semua proses renovasi diri itu akan membuat kita mendapatkan kekuatan yang baru, saudara. Singkirkan kebiasaan buruk, tradisi lama. Ini saya mohon maaf ya, khusus kepada teman-teman dari Sumba misalnya.
Saya sudah sampai pada kesimpulan, seringkali masalah Anda muncul karena Anda masih ada dalam tradisi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Iya kan? Kita minta tolong sama Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan udah tolong. Tapi kita tetap ada di dalam hal-hal itu. Bagaimana? Saya sudah 20 tahun di Sumbawa. Saya banyak cerita tentang semua tradisi-tradisi teman-teman dari Sumba. Titik-titik lemahnya, titik-titik yang bisa dipertahankan itu seperti apa. Bahkan saya membaca banyak buku tentang budaya Sumba. Ya saya temukan seperti itu, saudara. Yang membuat banyak orang-orang Sumba menderita, khususnya secara ekonomi. Mereka tidak mau keluar dari adat dan budaya yang sebenarnya tidak berkenan kepada Tuhan. Saya tidak bilang semua budaya Sumba tidak berkenan sama Tuhan ya. Ada yang berkenan kepada Tuhan, tetapi ada juga yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan persoalannya, Anda tetap ada di sana. Hidup Anda dalam bahaya. Iya kan? Kadang-kadang alasannya susah Pak, udah terlanjur. Susah Pak, ini orang tua. Susah Pak, ini sudah budaya. Susah Pak, ini sudah sebanyak sekali susahnya. Semua yang keluar itu kata susah. Seperti kereta api zaman dulu pada waktu bahan bakar batu bara. Dibalas sana. Itu kan nama mertua saya, Suroso dan Naisa. Disingkat Sa. Iya kan? Kalau nggak memenuhi tuntutan adat ini, nanti takut dikutuk. Ya Anda lebih percaya kutuk orang daripada berkat Tuhan ya. Anda dalam bahaya. Betul kan? Jadi saudara-saudara, dalam proses renovasi diri, buang kebiasaan buruk. Buang memang radikal kita. Kalau mata kita suka lihat yang indah-indah, jaga mata kita. Itu udah radikal begitu. Iya kan? Jangan ngikuti orang lain. Orang lain juga melihat ini kok, ya saya juga boleh dong. Itu logika sesat itu. Logika sesat salah satunya adalah kalau orang lain melakukan berarti boleh. Itu sesat itu logika itu. Bukan orangnya yang sesat. Apanya yang sesat? Logikanya. Jangan nyesat-nyesatin orang ya. Logikanya yang disesatin. Wah, pikiranmu sesat. Itu boleh. Iya kan? Kadang-kadang kita memakai berkat Tuhan untuk mengecewakan Tuhan. Betul? Uang beli pulsa berkat Tuhan tidak? Saya tanya dulu saudara, saya nggak setuju saudara. Uang untuk bisa beli pulsa itu berkat dari Tuhan nggak? Uang untuk beli kuota internet berkat Tuhan nggak? Dengan kuota internet yang Anda lihat apa? Ya, kontennya maksud saya. Lihat apa? Jawab sendiri kan gitu kan? Yang kita lihat tuh nyenangin Tuhan apa enggak? Berkat Tuhan dipakai untuk melawan Tuhan. Gila nggak kita? Di sini nggak ada yang berani ngomong gila Pak. Gila memang. Kalau kita bicara belak-belakan loh ya. Berkat Tuhan dipakai melawan Tuhan. Jadi buang tradisi lama. Kepahitan, buang. Saudara, kalau kita kepahitan, yang rugi siapa? Ya kita loh. Emang kalau saya kepahitan sama si Badu rugi? Enggak. Kita yang rugi. Kita mau mandi ingat wajah si Badu. Mau sikat gigi ingat betapa kecewanya saya sama si Badu. Kita sikat gigi kita pelan-pelan. Kok rasanya beda? Enggak taunya sampo yang dimasukkan. Tidak lah. Kenapa sampo masuk? Karena ingat si Badu. Kenapa
sakit. Menyimpan amarah, yang rugi siapa? Ya kita dong. Saudara, kalau nyimpan amarah itu seperti bara api ada di dalam diri kita, betul nggak? Seperti lagunya Gigi, apa tuh? Panas, 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 hati ini panas, iya kan? Panas. Siapa yang rugi? Kita. Gak ada damai di hati kita. Apalagi, Ibrani 12 ayat 1, ini ayat yang bagus. Coba satu orang baca. Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita Mempunyai banyak saksi. Marilah kita menanggalkan beban yang begitu merintangi. Alkitab mengakui itu menghambat pertumbuhan iman kita. Dan orang-orang yang seperti ini oleh kita dianggap sebagai orang yang bodoh. Matius 7 kan ayat 24 sampai 27. Mereka mendengar firman-Ku tapi tidak mengakukannya. Mereka sama seperti orang yang bodoh. Matius 25. 5 gadis digambarkan sebagai gadis yang bodoh. Paulus marah kepada jemaat di Galatia akan seperti ini dan mengatakan, hai kamu orang-orang Galatia yang bodoh. Karena apa? Beban itu kita simpan. Memang saudara-saudara, kadang untuk melepaskan beban itu sakit. Untuk mengampuni orang itu kadang butuh dalam bahasa asli mengampuni itu lebih tepat diterjemahkan sebagai membuka ikatan, melepaskan. Ya kan? Mengampuni itu namanya melepaskan. Karena apa? Ketika kita tidak mengampuni, kita sedang mengikat diri kita sendiri. Jadi orang yang dendam, yang kepahitan, yang tidak mengampuni itu jalannya nggak bisa santai, betul nggak? Jalannya itu kaku. Sampai dia melepaskan pengampunan, sampai dia melepaskan ikatan itu, baru dia bisa jalan enak tuh hidupnya. Apalagi saudara-saudara, Ibrani tadi mengatakan lepaskan, tanggalkan semua yang menghalangi kita. Next, terakhir, yang ketiga, kematian Raja Wali. Setelah beberapa kali ganti bulu, maka tiba saatnya bagi Raja Wali mengalami rontok bulu untuk yang terakhir kalinya. Sayapnya sakit, lalu tidak ada pilihan. Memang dia harus mati. Dia harus mati. Nah, saat seperti itu, ketika Raja Wali akan mati, menurut penelitian, Raja Wali itu mulai sering berjemur, ya. Dan biasanya mereka berjemur itu melihat matahari begini. Jadi seringkali dijumpai waktu Raja Wali mati, dia sedang menengadah ke arah matahari. Itu cara terhormat Raja Wali mati. Next. Lalu seperti apa kematian yang terhormat bagi orang percaya? Suatu hari kalau Tuhan belum datang, ya, kita bisa saja mati, betul? Ya kan? Semakin tahun umur kita bertambah, tapi usia kita berkurang. Tahun depan saudara ulang tahun, umurmu bertambah, usiamu berkurang. Iya dong. Kalau jatah Pak Martin maunya berapa, Pak? Nanti saya salah lagi. 90. Cukup? 70 aja. Udah nggak tahan menghadapi hidup ini, Pak. 70 aja, Pak. Sekarang umur berapa? 50.
Mungkin Pak Martin punya jatah kalau diminta 20 tahun lagi. Tahun depan Pak Martin ulang tahun, umur 51, usia tinggal 19. Gua usah nangis dulu Pak, aduh. Bapak kok sedih sekali. Iya kan? Bagaimana kalau suatu hari sebelum Tuhan datang kita mati? Firman Allah berkata begini, saudara, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bagi Tuhan yang paling penting adalah setia dan taat. Ya, taat kepada Allah, setia kepada firman-Nya. Itu penting. Ya. Karena yang paling penting di dunia ini apa sebenarnya? Keselamatan itu. Makanya kalau saudara baca Roma pasal 8, dikatakan anaknya saja sudah diberikan kepada kita. Kenapa itu ditonjolkan? Karena itu hal yang paling penting di dunia ini, keselamatan. Hanya karena itu Yesus datang loh ke dunia ini. Kalau soal makan minum, engkau nggak kenal Yesus pun engkau bisa makan minum kok. Betul kan? Bisa kok. Persoalannya hidup ini bukan hanya makan minum. Makan minum paling banter kalau Pak Martin versinya 70 tahun. Setelah mati orang masih bisa makan? Makanya kalau ke kuburan jangan bawa makanan. Iya kan? Udah gak bisa. Makan minum hanya selama kita hidup. Dan kita hidup hanya 70, 80, 90, 100 tahun udah. Selesai. Keselamatan adalah hal paling penting dalam hidup kita. Nah, untuk itu Yesus datang. Untuk keselamatan itu, untuk hal yang paling penting itu. Jadi kalau kita menjadi Kristen, pahami tentang hal terpenting dalam hidup kita. Mahkota kehidupan ini, Wahyu pasal 2. Kenapa dikatakan mahkota kehidupan? Karena akan ada kehidupan kekal. Berarti kalau kita tidak mendapatkan mahkota kehidupan itu, kita mengalami kematian kekal di neraka, saudara-saudara. Makanya saudara-saudara, jangan gara-gara hal-hal materi engkau meninggalkan Tuhan. Jangan karena hal-hal yang tidak kekal engkau kehilangan yang kekal. Amin. Makanya Matius pasal 6 berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan pakai ayat ini dari sudut pandang yang salah. Semua itu butuh ini ada, butuh itu ada, butuh itu ada. Bukan itu maksudnya. Ayat itu sudah memberitakan kepada kita bahwa kerajaan dan kebenaran Allah adalah hal yang paling utama dalam hidup kita, karena itu membawa kita kepada kehidupan kekal. Kalau kita sudah mendapatkan kehidupan kekal, yang lain itu akan menjadi aksesoris saja dalam hidup kita. Dan itu akan ditambahkan Tuhan kok. Saya tanya saudara, sesulit apapun hidupmu hari ini, ada yang kau makan sekali sehari? Siapa yang makan sekali sehari di sini karena nggak ada uang? Angkat tangan, saya supply. Loh, benar saudara, masa cuma Gesia makan sekali sehari? Gembalanya tidak berperi kemanusiaan begitu. Masih makan 3 kali sehari? Siap. Kadang 4 kali Pak, lagi enaknya. Belum camilan, ya kan? Ya kan? Pulsa lancar. Penderitanya dari mana itu? Kadang penderitaan itu kita pandang karena kita salah memandang. Saya tidak bilang tidak bermasalah loh ya. Masalah ada. Amin. Setialah sampai mati. Ada lagunya kan ini kan? Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati, apakah balasanmu?
untuk kasih setianya. Bahasanya apa? Setia-setialah, setialah sampai mati. Lagu Pentakosta waktu saya kecil. Udah jarang itu saya dengar sekarang. Baru sekarang saya dengar lagi. Tuhan memberkati kita. Semoga firman Tuhan ini boleh mendorong kita untuk terus setia kepada Tuhan. Cari tempat yang maha tinggi. Buang semua hal yang tidak berguna dalam rangka merenovasi diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan,